Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada seorang ayah dan anaknya sedang berjalan di taman. Di tengah perjalanan, sang anak melihat sebuah toko mainan dan menarik tangan ayahnya. "Ayah, bolehkah aku minta mainan itu?" tanyanya penuh semangat. Sang ayah tersenyum, lalu bertanya, "Kalau kamu diberikan mainan itu, apakah kamu akan lebih sayang sama ayah atau sama mainannya?" Anak itu berpikir sebentar dan menjawab polos, "Tentu saja sama ayah, karena kalau enggak ada ayah, aku enggak bisa dapat mainannya." Jawaban si anak itu sederhana, tapi mengandung kebenaran yang dalam. Kasih yang sejati bukan berdasarkan apa yang kita terima, tapi pada siapa yang memberinya. Seringkali kita lebih mencintai berkatnya daripada pribadinya. Tapi Ulangan 6 ayat 5 mengingatkan kita, kasih kepada Tuhan harus total, bukan setengah-setengah. Bukan hanya saat kita butuh sesuatu, tapi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kitab Ulangan adalah bagian dari Taurat, ditulis oleh Musa, dan pasal 6 berada dalam konteks pidato Musa menjelang bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ayat ini datang setelah pengulangan 10 perintah Tuhan, sebagai pengingat agar bangsa Israel tetap setia setelah mereka tinggal di negeri yang dijanjikan. Shema menjadi pengakuan iman yang diulang-ulang dalam tradisi Yahudi, bahkan hingga hari ini. Konteks historis, Musa tahu bahwa Israel akan menghadapi tantangan iman di tanah yang penuh bangsa dan ilah lain. Maka penegasan untuk mengasihi Tuhan sepenuh hati menjadi sangat penting. Kata kasihilah Tuhan Allahmu ini menunjukkan relasi yang bukan hanya berdasarkan ketaatan hukum, tetapi hubungan kasih yang dalam dan pribadi. Kata dengan segenap hatimu, hati dalam pengertian Ibrani bukan hanya pusat emosi, tapi juga pusat kehendak dan pikiran. Jadi ini berarti kasih yang melibatkan seluruh kehendak dan pemikiran. Kata dengan segenap jiwamu, jiwa dalam konteks ini merujuk pada keseluruhan hidup atau eksistensi. Ini menekankan totalitas dedikasi. Kata dengan segenap kekuatanmu, kata ini bisa berarti sumber daya atau segala sesuatu yang kita miliki. Artinya kasih kepada Tuhan tidak terbatas meliputi tenaga, harta, waktu, dan sebagainya. Ayat ini menekankan kasih kepada Tuhan sebagai sikap hidup yang menyeluruh, total, dan tidak terbagi.
Ulangan 6 ayat 5 adalah seruan untuk mengasihi Tuhan secara total dan merupakan inti dari spiritualitas umat Allah dalam Perjanjian Lama. Ini menjadi dasar bagi ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru tentang hukum yang terutama. Saudara yang terkasih, sekarang apakah kasih kita kepada Tuhan hanya sebatas kata-kata atau sudah mencakup seluruh aspek kehidupan kita? Mari kita periksa kembali. Apakah kita mencari Tuhan hanya saat ada masalah? Apakah kita tetap taat ketika doa belum dijawab? Tuhan rindu dikasihi bukan karena berkat-Nya, tapi karena siapa Dia, Allah yang setia, pengasih dan penuh belas kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Jangan biarkan kami mencintai berkat-Mu lebih daripada pribadi-Mu. Bimbing kami untuk hidup dalam kasih yang tulus kepadamu setiap hari. Amin.